Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sampai bertemu kembali di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan media presentasi. Seperti apa? Pemanfaatan TIK dalam presentasi tradisional. Sebelumnya, presentasi biasanya menggunakan alat seperti transparan atau slide fisik. Namun dengan TIK, kita dapat menciptakan slide digital yang lebih dinamis dan menarik menggunakan perangkat lunak presentasi seperti PowerPoint, Google Slide, atau Keynote. TIK juga memungkinkan penambahan elemen-elemen visual yang lebih kreatif seperti animasi, gambar, dan video. Selain itu, presentasi dapat diperkaya dengan multimedia interaktif seperti video pendek atau audio yang dapat meningkatkan pemahaman audiens. Nah, perbandingan antara metode presentasi tradisional dan menggunakan TIK produk. Pertama, secara media. Secara tradisional, media itu fisik atau transparan papan tulis. Sedangkan dengan menggunakan TIK itu digital, slide PowerPoint atau Google Slide. Visualisasi atau penampakannya adalah tradisional itu terbatas, visual statis. Dengan menggunakan TIK, tentu saja bisa dinamis, animatif, video, dan grafik bergerak. Kreativitasnya kalau dalam tradisional terbatas pada media-media fisik saja dan itu lebih cenderung rumit kalau kita bicara tentang kreativitas. Tapi kalau dalam kreativitas dalam TIK tinggi sekali kemungkinan kita bisa membuatnya. Tambahan elemen kreatif seperti suara dan efek visual lainnya. Interaksinya seperti apa? Kalau dalam tradisional terbatas, sedikit interaksi langsung. Kalau TIK interaksi, polling, tanya jawab, feedback, dan itu bisa dilakukan dengan mudahnya dalam menggunakan media TIK secara interaksi. Nah, lalu keuntungannya apa sih kalau kita pemanfaatan TIK dalam presentasi? Yang pertama, interaktivitas yang tinggi. TIK memungkinkan audiens berpartisipasi dalam presentasi melalui jajak pendapat, polling seperti yang tadi disebutkan, pertanyaan langsung dan tanggapan interaktif. Lalu yang kedua, visualisasi yang lebih baik. Gambar, grafik, video membantu memvisualisasikan konsep kompleks dengan cara yang lebih baik. Aksesibilitas. Media presentasi TIK dapat diakses secara online, memungkinkan audiens untuk melihatnya dari berbagai lokasi. Tapi tantangannya seperti apa? Yang ada dua tantangan yang lebih serius dalam hal ini. Pertama, kesiapan teknologinya. Ini harus memastikan dulu bahwa alat dan koneksi internet berfungsi dengan baik. Kedua, kesesuaian konten. Memastikan bahwa konten TIK yang digunakan sesuai dengan tujuan presentasi dan audiens. Yang tadi yang pernah disampaikan pada materi sebelumnya bahwa apapun yang kita buat dengan media TIK harus paham dulu tujuan dan audiensnya buat siapa, tujuan dan audiensnya buat apa. Gitu. Jadi jangan sampai nanti TIK-nya canggih tapi tidak sampai pesannya kepada audiens ataupun peserta didik. Seperti itu. Nah, contoh pemanfaatan TIK dalam media presentasi adalah ada slide interaktif, ada polling langsung, ada video pendek. Lalu contoh yang lain adalah ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya pertama adalah identifikasi tujuan. Tentukan tujuan presentasi dan audiens target. Kedua, desain kontennya. Rancang teks, gambar, audio, dan video yang sesuai. Pilih media TIK-nya seperti apa. Saran dari saya adalah pilihlah platform TIK yang sesuai dan yang Anda bisa menggunakannya dengan baik. Lalu integrasi multimedia. Masukkan elemen-elemen multimedia seperti gambar, audio, video, dan animasi dalam satu frame yang jelas sesuai dengan tujuan yang tadi di atasnya itu. Kedua, interaktivitas. Tambahkan elemen-elemen interaktif untuk melibatkan audiens. Jadi audiens itu menjadi lebih ada engagement, ada hubungan antara media dan audiensnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.